Oke, selamat bergabung kembali teman-teman di video saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang rekap ataupun hasil dari apa yang sudah saya share ke teman-teman kemarin dari video pertama saya mengenai analisa forex, yaitu di tanggal 12 Februari, yaitu ada US dollar Japanese yen, Swiss francs terhadap Japanese yen, Aussie dollar Japanese yen, New Zealand Japanese yen, Kanada Japanese yen, dan Euro Japanese yen. Jadi 8 ataupun 6 video tersebut saya akan rekap menjadi satu video pada video kali ini. Oke, jadi seperti yang teman-teman ingat kemarin ataupun teman-teman bisa lihat kembali apa yang sudah saya share di video-video saya tentang analisa-analisa forex dan bagaimana hasilnya ataupun jalannya eh, trading ataupun hasilnya dari analisa tersebut akan kita lihat di video kali ini. Jadi apakah trade tersebut berhasil ataupun trade tersebut gagal, kedepannya saya akan membuat video-video seperti itu dan saya akan membuat video rekapan seperti ini juga. Oke, jadi teman-teman yang kemarin sempat ikut pun bisa melihat hasilnya atau bisa mengamati hasilnya di video rekapan saya di video ini. Oke, jadi yang pertama yaitu kita ada analisa mengenai USD Japanese Yen, yaitu di 12 Februari 2025. Oke, jadi kemarin itu kita sempat ada open posisi di ataupun analisa mengenai US dollar Japanese Yen, yaitu pada waktu itu kita melakukan riset pada tanggal 12 Februari 2025, di mana harga waktu itu berada di sini ya teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat ataupun teman-teman bisa buka videonya kembali. Pada waktu itu harga masih ada di sini dan sekarang seperti prediksi kita, di mana waktu itu kita memprediksi bahwa US dollar Japanese yen selama kepemimpinan Trump di 2017 sampai 2021 US dollar itu tidak pernah lebih atau break di harga pada saat Trump itu menjabat ya teman-teman. Jadi kemungkinan apa yang akan terjadi di 4 tahun ke depan itu masih bisa berlangsung karena kita lihat sendiri US dollar Japanese yen mengalami pelemahan dan itu didorong oleh interest rate atau suku bunga Japanese yen yang kemungkinan beberapa tahun ke depan ataupun fokus di 1 tahun ini untuk interest rate ataupun suku bunga Japanese yen masih berembus kencang, akan mengalami kenaikan hingga 1%. Dan beberapa hari belakangan serikat buruh dari Jepang itu menuntut untuk menaikkan gaji mereka menjadi 10% ya teman-teman. Jadi ini pun didorong dengan tuntutan para pekerja Jepang di mana mereka menginginkan kenaikan upah yaitu 10% dari yang ada saat ini. Jadi kemungkinan untuk US dollar terhadap Japanese yen tertekan itu masih kencang karena Japanese yen masih akan yang namanya menaikkan suku bunga mereka karena hal tersebut ya teman-teman. Itu adalah salah satu hal yang mungkin akan mendorong Bank of Japan kembali menaikkan suku bunga mereka karena tuntutan kenaikan gaji dan kemungkinan untuk 1 tahun ke depan Bank of Japan akan menaikkan interest rate mereka hingga 1% dari sekarang yaitu 0,50% hingga bulan Maret ini. Oke, mungkin untuk US dollar Japanese yen kita bisa melihat di sini kita sudah mengalami yang namanya atau mendapatkan profit cukup banyak sekali. Selamat buat teman-teman yang kemarin juga melakukan riset mandiri dan juga melihat riset ini. Dan kalian bisa close posisi karena kita lihat di sini
dia kemungkinan akan kembali menuju resisten dia, kemungkinan harga akan mengalami retest sejenak untuk mencari seller kembali, dan proyeksi saya untuk US dollar Japanese yen akan seperti ini untuk beberapa minggu ke depan ataupun beberapa hari ke depan. Oke, mungkin seperti ini untuk outlook mengenai US dollar Japanese yen yang sudah kita lakukan riset dari sejak 12 Februari 2025 kemarin ya. Ada videonya juga, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Oke, jadi waktu itu kita entry di sini sekali lagi dan harga pun sudah mencapai sini sebelum dia melakukan yang namanya retest untuk mencari seller, dan kemungkinan masih akan tetap lanjut turun. Oke, untuk US dollar Japanese yen kita sudah clear. Jadi analisa kita alhamdulillah benar ya teman-teman. Selamat buat teman-teman. Sekali lagi kita lanjut di analisa kita pada tanggal 13 Februari 2025, yaitu ada di video juga, teman-teman bisa cek, yaitu tentang Swiss franc terhadap Japanese yen. Dan ini adalah analisanya. Kita kembali buka. Oke. Pada waktu itu kita ada open posisi di sini ya teman-teman. Ini masih ada chartnya dan masih juga ada jejak untuk kita lihat di mana waktu itu kita melakukan open posisi di sini, dan harga sudah mencapai take profit. Jadi kali ini Swiss franc terhadap Japanese yen sudah TP. Selamat buat teman-teman kembali yang sudah menjadikan ini referensi, salah satu referensi kalian, dan kalian ikut open posisi. Dan kembali lagi, tidak akan kedepannya semua analisa saya itu menjadi 100% benar, tapi teman-teman harus juga memiliki referensi sendiri ataupun kalian punya riset sendiri untuk melakukan open posisi ya teman-teman. Jadi selamat sekali lagi buat teman-teman yang mengikuti riset saya, dan kalian melakukan riset sendiri tentang Swiss franc Japanese yen pada tanggal 13 Februari 2025 ya. Dan selanjutnya kita masih ada analisa tentang Aussie Japanese yen di tanggal 18 Februari 2025. Seperti apa hasilnya, kita akan lihat chartnya. Oke, jadi ini untuk Aussie Japanese yen ya teman-teman. Kita lihat waktu itu kita melakukan yang namanya open posisi di tanggal 18 Februari 2025, dan seperti apa kondisinya saat ini ataupun chartnya kita lihat di sini. Kita waktu itu open posisi di sini dan harga sudah mencapai 92.836, sangat banyak ya teman-teman, sudah 350 pips mungkin ya, 300 pips, naik kurang lebih 300 pips profit yang kita peroleh. Kalau teman-teman mau close bisa sekarang juga, ataupun kalian kalau mau hold kalian juga bisa lakukan. Oke, sekali lagi selamat buat teman-teman yang waktu itu sudah ikut untuk menonton videonya dan menjadikan ini salah satu referensi, dan kalian sempat untuk open posisi juga. Sekali lagi terima kasih dan selamat juga. Untuk posisi Aussie Japanese yen kita profit, dan di 18 Februari juga kita juga ada open posisi New Zealand Japanese yen. Ya, kita lihat chartnya seperti apa. Oke, untuk New Zealand Japanese yen ini adalah chartnya.
Dan sama juga seperti Aussie Japanese Yen tanggal 18, New Zealand Japanese Yen tanggal 18 juga kita melakukan open posisi di sini, di mana kalian bisa melihat videonya tanggal 18 Februari tentang New Zealand Japanese Yen. Waktu itu kita ada open posisi di sini dan sekarang harganya pun sudah turun di 84.312. Dan sekali lagi selamat buat teman-teman yang sudah mengikuti ataupun menjadikan video ini referensi kalian untuk melakukan open posisi. Dan juga kita selanjutnya ada open posisi untuk Kanada Swiss francs di tanggal 20 Februari. Seperti apa chartnya saat ini kita bisa lihat. Oke, ini adalah chart dari Kanada Swiss francs di tanggal 2 Maret ya teman-teman. Dan waktu itu kita juga sudah membuatkan videonya di tanggal 20 Februari 2025. Kalian bisa cek kembali videonya seperti apa buat teman-teman pelajari juga bagaimana saya melakukan analisa kemarin, dan juga seperti apa fundamental yang saya jelaskan kepada kalian. Kalian bisa cek di video tersebut ya teman-teman. Untuk Kanada Swiss franc sudah profit, hampir mencapai take profit ya teman-teman. Sudah 1/8 mungkin risk rewardnya, 1/18, sorry, 1/1,8. Kalian bisa take profit ataupun kalian bisa nunggu sampai ini mencapai TP. Oke, dan yang terakhir kemarin kita ada open posisi di tanggal 24 Februari 2025, yaitu tentang Euro Japanese Yen. Dan seperti apa juga hasilnya kita lihat. Kemarin kita sempat ada open posisi di time frame 1 jam, dan kita lihat chartnya 1 jam time frame. Oke, jadi seperti ini. Kemarin kita ada open posisi di sini dan kita lihat harganya mengalami konsolidasi ya teman-teman. Mungkin beberapa hari kemarin cukup lama untuk dia mengalami yang namanya konsolidasi, dan sebelum akhirnya dia sudah mencapai take profit kita ya teman-teman di tanggal 28 Februari, 4 hari setelah video saya buat, dia sudah TP. Dan sekali lagi selamat buat teman-teman untuk yang kemarin sempat mengikuti video saya dan melakukan open posisi juga. Sekali lagi ini bukan untuk ajakan menjual ataupun membeli ya teman-teman. Ini 100% pure adalah opini saya pribadi. Jika teman-teman ke depan saya melakukan riset pribadi saya dan saya share di YouTube saya harap teman-teman tidak menjadikan riset itu menjadi salah satu ataupun satu-satunya riset yang teman-teman ikuti. Jadi kalian harus memiliki riset sendiri, riset mandiri untuk kalian melakukan ataupun mengambil keputusan. Jadi walaupun dalam video-video saya ataupun analisa-analisa saya kemarin semuanya itu benar dan berjalan sesuai rencana, tidak menjadi patokan untuk kedepannya saya melakukan analisa pun akan menjadi benar ya teman-teman. Jadi ada waktunya kita mengalami yang namanya loss, dan ada waktunya yang namanya kita mengalami yang namanya untung. Jadi alhamdulillah untuk semua video-video ataupun outlook yang saya kirim kemarin semuanya berakhir dengan profit, dan semoga saja kedepannya akan seperti itu ya teman-teman. Dan semoga ini bermanfaat juga untuk teman-teman untuk pelajari bagaimana cara saya menganalisa market dan bagaimana saya membaca yang namanya fundamental ataupun berita-berita global untuk dikombinasikan menjadi sebuah teknikal untuk kita melakukan
yang namanya open posisi ya teman-teman. Oke, mungkin saja cukup untuk waktu saya mengenai pembahasan di video kali ini, dan semoga dengan apa yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga saja ke depan channel saya bisa lebih maju dan bermanfaat untuk teman-teman. Jika video-video saya bermanfaat untuk teman-teman, bisa teman-teman share ke teman ataupun saudara kalian agar ilmu yang saya sampaikan tidak putus di tengah jalan ya teman-teman, bisa bermanfaat juga untuk orang banyak. Dan mungkin cukup untuk video pembahasan kali ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat untuk teman-teman yang sudah dapat profit. Jangan lupa komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.